Shalom. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan. Sebab Allah yang kita sembah, Dia adalah Allah yang sangat baik kepada kita. Mari kita sama-sama berdoa sebelum memulai acara ini. Bapa yang baik, kami mengucap syukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Jikalau sore hari ini kami kembali datang ke hadirat-Mu Bapa, mari Engkau tolong setiap kami ya Tuhan yang mengikuti worship at home ini. Biarlah kami akan memuji, menyembah Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Biarlah masing-masing setiap pribadi akan berjumpa dengan Engkau Bapa. Engkau bertata atas puji-pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau disenangkan lewat pujian kami Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan acara ibadah doa ini ke dalam tangan-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Soraklah haleluya bagi Allah kita.
Dia Tuhan Yesus yang sangat baik. Kasih setianya tiada berkesudahan. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Haleluya. sungguh amat baik, Amat baik untuk selama-lamanya. lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Engkau tetap baik Tuhan, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang
baik ya Tuhan. Engkau luar biasa. Kasih setiamu tiada pernah berkesudahan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang kelabu. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang kelabu. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab kau Bapa-Ku yang baik,
ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Yesus, Kau sangat baik. namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu
memuji-Mu, ku selalu puji, ku mau menyembah-Mu, amin. Ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, kepada hamba-Nya yang menyampaikan firman, Kau yang bersilakan. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yes, God. Kau yang layak Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita mengangkat hati kita kepada Tuhan. Mari kita bukan hanya menyembah, tapi menyembah dengan iman. Kita percaya Dia ada di tengah-tengah pujian penyembahan kita. Dia bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Dia hadir ketika umatnya percaya dan merindukan Dia. Mari angkat hatimu, katakan haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu Allah yang hidup. Kami merindukan-Mu. Mari jumpai kami. Mari lawatlah kami. Haleluya. 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 Haleluya.
merasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Biar kami semua menikmati-Mu, Tuhan, menikmati kasih dan cinta-Mu, menikmati kuasa-Mu, mencoba memuaskan kami, ya Bapa. Ya Bapa. Bapa, tiap-tiap kali kami datang menghampiri Engkau, kami rindu kepuasan yang datang daripada Engkau. Engkau berkata di hadapan-Mu ada sukacita melimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat. Biarkan setiap kami yang datang dengan iman untuk menikmati sukacita-Mu. Kami datang dengan iman untuk menikmati nikmat dari tangan-Mu ya Bapa. Biarkan sungguh-sungguh tangan-Mu menjamah kehidupan kami ya Bapa. Biarkan sungguh-sungguh tangan-Mu memberkati tiap-tiap kami. Supaya kami boleh mengalami anugerah yang besar daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk kesempatan yang indah pada malam hari ini. Terima kasih ya Bapa untuk kehadiran-Mu. Biarkan Engkau terus memuaskan dan mengenyangkan kami dengan kebaikan-Mu. Kami menyerahkan jam yang indah pada malam hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Demi satu nama yang ajaib, nama Yesus kekasih kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat malam. Ya, hari Senin kita sudah belajar bahwa Allah memberikan kepada kita kerajaannya. Harus selalu kita ingat. Amin. Allah bukan hanya memberikan kita kesehatan. Allah bukan hanya memberikan kita kekayaan atau apapun ya saudara. Tetapi Allah memberikan jauh lebih banyak daripada yang saudara pikirkan. Yaitu Allah berkenan memberikan kerajaannya. Amin. Oleh sebab itu saudara dan saya yang rindu untuk menikmati kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah sesuatu yang nyata yang kita bisa alami. Di dalamnya ada kuasa, di dalamnya ada sukacita, di dalamnya ada kebenaran dan damai sejahtera. Dan di dalam kerajaan Allah tersedia semua yang kita butuhkan. Amin. Bahkan lebih daripada apa yang kita butuhkan. Tetapi kita sudah belajar hari Senin bahwa untuk kita terus tinggal di dalam kerajaan Allah, kita terus harus ada di dalam pemerintahan Allah. Artinya Allah yang menguasai kehidupan kita. Allah yang memimpin dan menuntun kehidupan kita. Dan hari Senin kita sudah belajar bahwa Allah memimpin kita lewat rohnya di dalam kehidupan kita. Dan sekali lagi tidak ada kehidupan yang lebih baik selain dituntun oleh roh Allah. Amin. Orang-orang yang dituntun oleh Allah, oleh roh Allah dikatakan dia adalah anak-anak Allah. Siapakah anak-anak Allah? Orang yang dituntun oleh roh Allah. Dan orang-orang yang dituntun oleh roh Allah adalah orang-orang yang menikmati warisan kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Amin. Oleh sebab itu jangan salah mengerti ya saudara. Kadang kita mengatakan saya kan sudah jadi anak Allah. Tetapi kok tidak menikmati? Coba periksa kehidupan kita. Kita adalah anak-anak Allah ketika kita membiarkan roh Allah menuntun kehidupan kita. Amin. Sekali lagi, orang-orang yang dituntun atau dipimpin oleh roh Allah adalah anak-anak Allah. Saya ingin melanjutkan apa yang saya sampaikan di hari Senin ya saudara. Saudara, seorang hamba Tuhan bersaksi. Dia kenal seorang laki-laki di Texas. Laki-laki ini ketika dia masih muda, ketika dia berumur 12 tahun, ini dari pinggiran. Sampai umur 12 tahun belum pernah lihat sepatu atau belum pernah pakai sepatu. Sampai umur 12 tahun. Dia sekolah hanya sampai kelas 5 sekolah dasar. Jadi lihat ya, ini sudah kampungan, pendidikannya tidak tinggi. Tapi yang luar biasa dari orang ini, orang pemuda Texas ini, dia adalah seorang milioner.
pada masa itu. Di tengah-tengah situasi keuangan yang tidak terlalu baik, dia adalah seorang milioner. Nah, satu kali ada 2 orang yang datang kepada dia untuk bertanya bagaimana orang desa, orang yang tidak pintar juga, bagaimana dia bisa berhasil jadi milioner. Nah, dia cerita begini. Dia adalah orang yang bekerja di bidang penanaman modal ya saudara. Saya selalu melakukan hal ini bila ada seorang yang datang untuk mengajukan penawaran untuk menanam modal, maka yang pertama saya lakukan adalah saya berpikir apa yang Yesus katakan. Yesus kan berkata ya saudara, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Dia bilang, saya masuk untuk berdoa. Saya doakan tawaran itu. Seringkali saya menunggu cukup lama sampai saya mendengar apa yang dikatakan oleh rohku atau kesaksian batinku. Kadang-kadang pikiran saya berkata begini. Ketika dia berdoa, dia bilang, kadang-kadang pikiran saya berkata begini, kamu goblok loh. Kalau kamu tanam modal di bidang usaha itu, kamu pasti rugi. Jadi itu pikirannya, pikirannya ngomong seperti itu. Tetapi di dalam hatinya dia, rohnya dia, kesaksian batinnya berkata lain. Teruskan saja, tanam modalmu dalam usaha itu. Dia bilang, maka saya akan mengikuti suara roh untuk melakukan daripada suara pikiranku. Dan dia bilang, selama bertahun-tahun saya tidak pernah rugi 1 sen pun. Amin. Ya dia orang yang dituntun oleh roh Allah akan selalu berhasil. Dia cerita juga, kadang ada orang lain mengajukan penawaran kepada aku. Pikirannya dia berkata, ayo ikut aja itu bidang yang baik, usaha yang baik. Tetapi saya tidak mencurahkan perhatianku kepada apa yang dikatakan oleh pikiranku. Saya tetap masuk ke kamar doa dan menunggu. Kadang-kadang sepanjang malam saya menunggu. Saya berdoa, saya membaca Alkitab. Sebagian besar waktu saya pergunakan untuk menunggu. Saya berdiam sampai saya mendengarkan sesuatu di dalam rohku. Kalau hati saya berkata, jangan investasi. Sedangkan pikiranku berkata, ayo kamu investasi. Maka dia berkata, dia akan lebih mengikuti suara roh di dalam hatinya. Saudara, apa yang dilakukan oleh orang ini? Orang ini telah belajar mengikuti kesaksian batin atau suara roh di dalam kehidupannya. Dan Tuhan menuntun dia dalam urusan perdagangannya. Ini cerita sekitar tahun 1930-an ya saudara. Dan dikatakan di awal tahun 1940-an orang ini punya kekayaan sekitar $2 juta. Pada waktu itu sudah angka yang sangat banyak ya saudara. Jadi lihat ya saudara. Jadi di dalam perjalanan kehidupan kita, sekali lagi saya katakan, Allah itu adalah Allah yang baik. Jangan gambarkan begini ya saudara. Kalau Allah itu baik, maka dia akan memberkati kita. Kalau Allah akan baik, dia akan menolong kehidupan kita. Tetapi saya mau katakan, sisi lain dari kebaikan Allah apa? Kalau saya mau tanya kepada saudara. Apa sisi lain dari kebaikan Allah? Sisi lain, bahkan sisi yang besar dari kebaikan Allah adalah Allah menuntun kita. Amin. Dia tidak membiarkan kita membuat keputusan-keputusan sendiri. Dia mau menuntun kita di jalan-jalan yang benar. Bagaimana cara dia menuntun kehidupan kita? Lewat rohnya. Di dalam roh kita. Amin. Ada sebuah lagu nanti kita nyanyi ya.
seperti Bapa sayang anaknya. Terus, demikianlah Engkau mengasihiku. Biji matamu Kau berikan semua yang ada padaku. Terus baitnya, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah. Nah, jadi lihat ya, Allah itu kebaikannya jangan hanya diukur dengan apa? Dia memberikan sesuatu. Oh, kalau Allah memberikan berkat, kalau Allah memberikan rezeki, oh Allah itu baik. Betul? Tetapi sekali lagi ada sisi lain dari kebaikan Allah, yaitu apa? Allah menuntun kehidupan kita. Nah, sisi ini seringkali kita tidak mau banyak mikir. Orang Kristen tahunya pokok diberkati, diberkati. Aku diberkati gitu, nyanyinya begitu saja. Padahal ya saudara, Allah itu kebaikannya yang lain itu ditunjukkan dengan menuntun kita. Supaya kita tidak salah jalan. Supaya kita ada di jalan-jalannya. Dan sekali lagi saya mau katakan, Allah menuntun kita lewat roh kita. Menuntun lewat Roh Kudus di dalam roh kita. Amin. Nah, mari kita lihat Ibrani 4 ayat yang ke-12. Nah, seringkali orang bingung atau sulit membedakan apa roh, apa bedanya roh sama jiwa. Coba kita lihat ayat-ayat ini. Sebab firman Allah itu hidup dan kuat. Dia lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Saudara, Rasul Paulus itu berkata bahwa roh dan jiwa itu bisa dipisahkan. Ya, dari ayat ini kan, betul ya? Jadi firman Allah bisa memisahkan jiwa dan roh. Nah, kalau jiwa dan roh bisa dipisahkan, maka tidak mungkin jiwa dan roh adalah apa itu? Adalah sesuatu yang sama, betul lah ya? Sesuatu yang bisa dipisahkan adalah sesuatu yang berbeda. Jadi kita mesti masuk ya saudara, mesti belajar sungguh-sungguh. Sampai suara itu bukan suara pikiran kita. Tetapi kita mengerti itu suara roh di dalam kehidupan kita. Nah, tetapi kan kita banyak kali ya saudara, belum bisa atau belum dapat membedakan kedua hal ini. Yaitu membedakan apakah ini suara pikiran saya atau suara roh. Itu kan kadang masih bingung ya saudara, betul tak? Tidak terlalu jelas ini suara hati kita sendiri atau suara roh yang sedang menuntun kehidupan kita. Nah, pertanyaannya, kenapa kita belum dapat membedakan mana jiwa, mana roh? Nah, dari ayat-ayat yang kita baca, kita dapat tahu ya saudara, kita belum dapat membedakan jiwa dan roh itu disebabkan oleh karena kita belum menggali cukup dalam firman Allah di dalam kehidupan kita. Saya ulang lagi ya saudara. Ayat ini berkata firman Allah yang sanggup untuk memisahkan jiwa dan roh. Kalau kita mau mengalami tuntunan Allah di dalam kehidupan kita, maka yang harus kita lakukan, kita menggali lebih dalam firman Allah di dalam kehidupan kita. Mengapa? Ketika kita menggali lebih dalam firman Allah di dalam kehidupan kita, kita mulai bisa membedakan mana suara pikiran kita sendiri, mana suara roh kita yang sedang dituntun oleh roh Allah di dalam kehidupan kita. Dan sekali lagi ketika kita belajar
lebih baik, lebih banyak, kita lebih pintar, kita bisa lebih saudara? Manusia batiniah kita lebih baik untuk dituntun oleh Roh Allah. Percayalah saudara. Orang-orang yang kehidupan rohaninya itu lebih baik, maka dia adalah orang-orang yang akan berhasil dan mengalami kemuliaan Allah di dalam kehidupannya. Amin. Nah, kita akan lihat sebuah contoh yang lain ya saudara. Kenneth Hagin di dalam bukunya bercerita ada seorang pemuda yang umur sekitar 31 atau 32 tahun. Dia adalah seorang pedagang. Satu kali dia meninggalkan dunia usahanya. Dia ikut orang, kemudian dia kepingin bekerja sendiri. Dia memulai usahanya dengan modal $5.500. Itu kalau saya rupiahkan itu sekitar 77 juta. Dia mulai usahanya sendiri, 77 juta. Zaman dulu banyak itu saudara. Ini kisah buku ini ditulis tahun 90-an itu, jadi uang itu cukup banyak. Nah, ketika dia mulai berusaha sendiri, uang 77 juta ini tidak semakin banyak, semakin habis. Dan cerita itu berkata modalnya merosot sampai tinggal $50. Jadi lihat ya, tadi modalnya 77 juta, sekarang modalnya tinggal 700 ribu. Satu kali ya saudara, dia dengar khotbah. Khotbah bahwa manusia, anak-anak Allah adalah orang-orang yang dituntun oleh Roh Allah. Dan dia dengar saudara, orang-orang yang rindu dituntun oleh Roh Allah harus memperhatikan kehidupan rohnya. Dia harus membangun kehidupan rohaninya lebih kuat. Maka dia terus dengarkan khotbah-khotbah mengenai bagaimana cara membangun roh. Dan yang luar biasa ya saudara, tadi modalnya 77 juta, tinggal 700 ribu. Dia kemudian bersama-sama dengan pimpinan Roh Kudus dengan uang 700 ribu. Ya, modalnya tinggal 700 ribu. Ceritanya begini ya saudara. Ketika dia mulai dituntun oleh Roh Allah, uang $50, akhirnya dituntun oleh Roh Kudus, dia punya modal jadi $30 juta. Halo? Itu saya hitung kalau saya rupiahkan 420 miliar dari modal 700 ribu. Halo? Nggak ada amin ya? Hah? Lihat ya. 77 juta dituntun pikirannya. Lihat ya, saya ulang lagi. 77 juta dituntun pikirannya sendiri. Dituntun oleh kekuatannya sendiri. Jadi berapa? Jadi 700 ribu. Waktu ada dalam 700 ribu, dia mengerti bahwa hidup ini tidak bisa dikendalikan. Dituntun oleh pikirannya sendiri. Dan dia meminta Roh Allah menuntun kehidupannya. Dari 700 ribu, akhirnya Tuhan memberkati jadi 420 miliar. Halo? Tidak masuk akal ya? Tapi itu saya mau katakan, di dalam kerajaan Allah ada kuasa. Di dalam kerajaan Allah ada mujizat. Di dalam kerajaan Allah ada mujizat-mujizat kreatif. Dan bagaimana kita bisa tinggal dalam kerajaan Allah? Yaitu membiarkan kehidupan kita dituntun oleh Roh Allah. Bagaimana kita bisa dituntun oleh Roh Allah? Kita harus membangun kehidupan rohani kita. Nah, malam hari ini saya ingin ya saudara, memberikan dengan cepat saja. Ada 4 cara untuk saudara melatih dan mengembangkan roh saudara untuk jadi kuat. Jadi ada 4 cara yang saya akan baca dengan cepat. Untuk saudara ini punya kehidupan roh yang berkembang. Yang pertama, saudara harus merenungkan
firman Tuhan. Cara yang pertama, merenungkan firman Tuhan. Saudara tahu kata merenungkan? Tahu ya? Merenungkan ini artinya memikirkan lebih dalam firman Allah. Itu mulailah dengan waktu 10 menit. Kemudian tambahkan jadi 15 menit, terus tambahkan. Semakin engkau merenungkan firman Tuhan, Yosua 1 ayat yang ke-8 berkata begini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan hidupmu akan beruntung. Halo? Ayat ini berkata, kalau engkau merenungkan firman Tuhan, maka yang engkau kerjakan pasti berhasil. Amin. Jadi cara pertama saudara melatih dan mengembangkan roh adalah dengan merenungkan firman Tuhan. Cara yang kedua adalah mempraktekkan firman Tuhan. Di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar. Sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Saudara, saya hari-hari ini tidak berkhotbah yang sulit. Semua yang saya khotbahkan bisa dilakukan. Oleh sebab itu mulailah melakukan apa yang dikhotbahkan. Khotbah yang baik itu banyak orang berkata, wah khotbahnya bagus ya. Tapi gini ya, khotbah bagus tidak mengubah kehidupan saudara. Betul? Khotbah yang jelek apalagi. Ya yang bagus saja tidak bisa mengubah kehidupan kita ya. Apalagi khotbah yang jelek. Begini ya, semua khotbah kalau dari firman itu bagus. Ya, dengarkan saya. Jadi saudara jangan bergantung siapa yang khotbah. Semua khotbah, saya pastikan semua yang menyampaikan firman Tuhan pasti berdoa, mau menyampaikan apa mereka pasti belajar. Jadi terima saja. Saya mau katakan begini, firman Tuhan atau khotbah yang baik adalah khotbah yang dilakukan. Apa saudara? Khotbah yang dilakukan. Jadi sebaik apa pengkhotbah itu, terkenal apa pengkhotbah itu, kalau saudara tidak lakukan, itu khotbah tidak baik. Ya betul ya. Jadi khotbah yang baik adalah khotbah yang dilakukan. Yang ketiga, cara untuk kita melatih dan mengembangkan roh kita. Tempatkanlah firman Tuhan di tempat yang utama. Amsal 4 ayat yang ke-20 sampai yang ke-21. Amsal 4 ayat yang ke-20 sampai 21 dan 22. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semua itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah akan menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Lihat ya saudara. Firman ini akan jadi kehidupan. Firman ini akan jadi kesembuhan bagi tubuh dan kehidupan kita, orang-orang yang menempatkan firman Tuhan menjadi bagian yang paling penting di dalam kehidupan kita. Amin. Nah begini ya. Ketika kita terus bergaul dengan firman Tuhan, tadi katakan, kita renungkan firman Tuhan, kita lakukan firman Tuhan, kita menempatkan firman di atas segalanya. Maka yang keempat, kita akan mulai mentaati suara roh. Karena firman ini, roh itu akan berbicara mengenai firman di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita mulai mengikuti tuntunan atau suara roh di dalam kehidupan kita, maka kita akan lihat kita mulai masuk di dalam dimensi kerajaan Allah. Kerajaan yang penuh dengan kuasa, kerajaan yang penuh dengan sukacita, kerajaan yang penuh dengan semua yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Amin.
Jadi saya tidak perpanjang apa yang saya katakan pada malam hari ini. Tetapi sekali lagi saya mau katakan, mari biarkan hidupmu dituntun oleh Roh Allah. Biarkan rohmu akan terbuka kepada suara Roh Kudus. Mulai bangun kehidupan rohanimu lewat firman. Penggali firman supaya engkau bisa membedakan suara pikiranmu sendiri dan suara Roh Allah di dalam kehidupan. Dan saat engkau mengikuti suara Roh Kudus, maka saya percaya kerajaan Allah akan menjadi bagian yang nyata di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita naikkan refren lagu itu seperti Bapa sayang anaknya. Nikmati cinta Allah bukan ketika dia memberikan pemberian-pemberian yang baik. Tetapi nikmati cinta Allah ketika dia menuntun kita lewat rohnya. Kita dituntun kepada jalan-jalan keajaiban. Kita dituntun kepada jalan-jalan yang penuh dengan sukacita di dalam kehidupan kita. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, kau berikan sayang ada padaku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan tidak kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku. Yes God, kau jadikan biji matamu, kau berikan sayang ada padamu. Oh, seperti Bapa sayang Anaknya oh, demikianlah engkau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Saudara, nikmati cinta Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya ketika dia memberikan berkat-berkat di dalam kehidupan kita. Tetapi nikmati cintanya ketika dia sedang menuntun kita kepada kehidupan yang luar biasa. Banyak kali kita gagal menggapai rencana Tuhan yang begitu indah di dalam kehidupan kita. Karena kita tidak membiarkan dia menuntun kehidupan kita. Kita tidak melatih kehidupan kita untuk mendengarkan suara roh di dalam kehidupan kita. Kita tidak melatih mengembangkan roh kita. Sehingga kita sibuk dengan jalan-jalan pikiran kita sendiri. Dan jauh daripada apa yang Tuhan mau. Tetapi biarkan lewat lagu ini kita disadarkan. Biarkan tiap-tiap hari saudara dan saya menikmati cinta yang luar biasa. Cinta yang menuntun kita kepada hari depan yang indah. Cinta yang menuntun kehidupan kita kepada kemuliaannya yang besar. Bapa, kami rindu menikmati tuntunanmu ya Bapa. Kami rindu hari-hari ini membiarkan kehidupan kami tidak dikendalikan oleh pikiran kami sendiri. Tidak dikendalikan oleh keinginan-keinginan kami sendiri.
Tapi kami rindu ya Bapa, Engkau menguasai kehidupan kami. Roh-Mu menuntun roh kami. Supaya kami boleh membuat keputusan-keputusan yang tepat di dalam kehidupan kami seperti yang Roh-Mu mau. Mari ya Bapa, biarkan apa yang kami dengar, mulai kami latih untuk melakukannya. Kami mulai membangun kehidupan manusia rohani kami. Kami mulai melatih kehidupan roh kami. Supaya kami bisa menangkap isi hati-Mu ya Bapa. Hamba berdoa berkatilah semua anak-anak-Mu ya Bapa. Yang sudah mendengarkan isi hati-Mu. Mereka yang mau kembali menggali firman lebih dalam. Mereka yang mau menempatkan firman lebih tinggi dari apapun. Hamba berdoa seperti janji firman-Mu. Kesehatan kami akan dipulihkan. Kami akan lihat kehidupan. Biarkan terjadi atas setiap umat-Mu yang mengambil keputusan untuk taat kepada firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami percaya ketika kami tadi mendengarkan kesaksian-kesaksian. Bagaimana orang yang terpuruk mulai dituntun oleh Roh Allah dan mengalami keberhasilan. Biarkan kami semua yang mendengar akan kembali dituntun oleh Roh Allah dan mengalami keberhasilan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa untuk malam hari ini. Mari angkat tanganmu. Demikianlah firman yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang percaya terima berkat-Nya perkataan. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.